Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 158, Perjalanan ke Kekaisaran Duanren. Mendengar secara langsung bahwa Huang Xiaolong tinggal setengah langkah lagi untuk menembus alam Xiantian, Zhao Su dan Yu Ming sangat terkejut. Namun, Huang Xiaolong tidak menyebutkan bahwa kekuatan internalnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan kekuatan ahli alam Xiantian. Mungkin jika Zhao Su dan Yu Ming tahu bahwa Hao Tian tingkat kedua Xiantian bukan lagi lawan Huang Xiaolong dan kekuatannya melebihi Fei Hou, mereka akan tercengang seperti ayam kayu. Setelah semua hal itu dikatakan dan dilakukan, diputuskan bahwa Zhao Su dan Yu Ming akan tinggal di Tianxuan Mansion. 10 hari kemudian, keduanya akan menemani Huang Xiaolong ke Kekaisaran Duanren. Selama 10 hari ini, Huang Xiaolong menugaskan Fei Hou dengan banyak hal sebagai persiapan untuk perjalanan ke Kekaisaran Duanren. Dia tidak yakin kapan dia akan dapat kembali ke kerajaan Luotong. Oleh karena itu, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Arah dan manajemen perdagangan 9 tripod, masa depan orang tuanya dan adik-adiknya. Semua hal ini memerlukan persiapan lanjutan dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berencana untuk menetap di kota Kekaisaran Duanren di masa depan, dan untuk itu, kantor pusat perdagangan 9 tripod perlu direlokasi juga. Setelah Huang Xiaolong menetap di Kekaisaran Duanren, rencananya adalah membawa keluarga Huang ke sana. 10 hari berlalu dengan cepat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membahas rencana bersama Fei Hou tentang persiapan, serta berlatih taktik Asura. Saat ini, ada sekitar 10.000 inti binatang tahap 10 di dalam cincin Asura, cukup untuk memelihara kultivasi Huang Xiaolong selama 10 tahun ke depan. 10.000 inti binatang tahap 10 mungkin terdengar seperti jumlah yang besar, tetapi untuk kekuatan finansial Nine Tripod Commerce saat ini, jumlah ini tidak ada apa-apanya. Huang Xiaolong saat ini tidak perlu lagi berburu inti binatang buas sendiri untuk berkultivasi. Dengan latihannya yang gila-gilaan, ki pertempuran Huang Xiaolong meningkat pada tingkat yang sangat kecil dalam 10 hari ini. Hari ini cuacanya indah dan cerah, sesekali angin bertiup. Di luar gerbang kota besar kota kerajaan Luotong berdiri sekelompok orang. Selain anggota keluarga Huang, Raja Luotong, Lu Ze dan putranya, Pangeran Lu Kai, serta Sun Zhang dan Xiong Chu dari Akademi Bintang Kosmik semuanya hadir untuk melepas Huang Xiaolong. Dalam perjalanan menuju kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong tidak membawa banyak orang bersamanya. Selain Zhao Su dan Yu Ming, hanya ada Fei Hou. Keempatnya berdiri berdekatan satu sama lain dalam satu baris. Hao Tian adalah satu-satunya marsekal kerajaan Luotong yang memiliki status dan tanggung jawab tinggi. Oleh karena itu, Marsekal Hao Tian tidak dapat melakukan perjalanan ke Kekaisaran Duanren bersama Huang Xiaolong. Selain itu, keamanan kerajaan Luotong dan istana Tianxuan membutuhkannya di sini. Raja Luotong, Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya tidak mengenali Zhao Su dan Yu Ming yang berdiri di samping Huang Xiaolong. Namun, Sun Zhang pernah melihat Yu Ming sebelumnya, jadi ketika dia melihat Yu Ming kali ini, Sun Zhang terkejut dan bergegas maju, menyapa Yu Ming dengan hormat, "Senior Yu Ming." Mendengar Sun Zhang berteriak, "Senior," ke arah lelaki setengah baya sederhana yang berdiri di belakang Huang Xiaolong, Raja Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya tercengang. Sun Zhang menjelaskan secara singkat identitas Yu Ming kepada Raja Lu Ze, Xiong Chu, dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa Yu Ming adalah guru Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut yang sama dan bergegas menyambut Yu Ming. Mereka semua menyadari bahwa guru Marsekal Hao Tian adalah seseorang yang sangat dekat dengan keberadaan mengerikan dari alam Sein. Namun, ketika semuanya menyadari Yu Ming menyebut Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda, titik-titik keringat mengucur dari dahi mereka, termasuk dahi Sun Zhang. Ada hal lain yang diperhatikan orang-orang ini, sikap Yu Ming yang penuh hormat terhadap pria parubaya yang sederhana lainnya, Zhao Su. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou merasa gelisah di depan pria ini, seperti anak nakal yang terbukti bersalah, gelisah. Namun, Zhao Su ini juga memanggil Huang Xiaolong, Tuan Muda. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bergerak menjauh dengan tunggangan binatang buas mereka. Bahkan setelah waktu yang lama, Raja Lu Ze, Sun Zhang, Xiong Chu, dan yang lainnya masih berdiri di tempat yang sama sambil memperhatikan siluet Huang Xiaolong dengan linglung. Raja Lu Ze mungkin telah bertindak seperti ini, tetapi dampak yang dirasakan Lu Kai lebih besar. Lu Kai berdiri dengan linglung, pikirannya tetap kosong seperti selembar kertas kosong. Melihat Raja Lu Ze maupun orang lain tidak bergerak setelah setengah hari, Huang Peng berkata dengan hati-hati, "Yang mulia, apakah kita akan kembali?" Baru saat itulah Raja Lu Ze, Sun Zhang, dan yang lainnya terbangun dari linglung. Raja Lu Ze terkejut mendengar suara yang tiba-tiba itu, dan segera menutupinya, "Benar, benar, Saudara Huang Peng, mari kita kembali." Saudara Huang Peng. Huang Peng juga terkejut. Tetapi itu karena referensi itu.
Raja Kerajaan Luotong benar-benar memanggilnya saudara. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Jika ini adalah Huang klan Manor di masa lalu, Huang Peng bahkan tidak akan berani bermimpi tentang ini, bahkan jika itu hanya kentut. Yang mulia, saya tidak berani. Yang mulia, silakan. Huang Peng bergegas menjawab. Huang Peng tahu bahwa Raja Lu Ze memanggilnya saudara karena itu adalah panggilan putranya, Huang Xiaolong, namun Huang Peng tidak berani berasumsi bahwa dia adalah saudara Raja Kerajaan Luotong. Meskipun Huang Peng dengan sopan memberi jalan bagi Raja Lu Ze, sang raja sendiri bersikeras berjalan sejajar dengan Huang Peng, sambil memegang hangat lengan Huang Peng saat mereka berjalan memasuki kota. Melihat Raja Lu Ze memegang tangan Huang Peng, baik Sun Zhang maupun Xiong Chu tidak merasa itu menggelikan atau lucu. Sebaliknya, mereka merasa iri. Dan sasaran kecemburuan mereka bukanlah Huang Peng, tetapi Raja Lu Ze sendiri. Kembali ke kota kerajaan, Raja Lu Ze tidak terburu-buru kembali ke istana, tetapi memutuskan untuk mengunjungi istana Tianxuan. Di istana Tianxuan, Raja Lu Ze mengobrol dengan antusias dengan Huang Peng selama beberapa jam sebelum kembali ke istana. Saat mengantar langsung Raja Lu Ze dari istana Tianxuan, Huang Peng merasa seperti sedang bermimpi saat melihat punggung penguasa kerajaan itu menghilang. Orang yang memperlakukannya dengan hangat dan penuh semangat sambil memegang lengannya membuat bulu kuduk Huang Peng merinding. Apakah itu benar-benar Raja Lu Ze dari kerajaan Luotong yang sama? Meski itu benar, Huang Peng masih sulit mempercayainya. Setelah kembali ke istana, Raja Lu Ze memanggil Marsekal Hao Tian. Marsekal Hao Tian memasuki istana, dan setelah mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbatasan dan tentara kerajaan, Raja Lu Ze terdiam sejenak dengan ragu. Marsekal, bisakah raja ini menanyakan sesuatu kepadamu mengenai satu hal? Yang mulia, silakan bertanya. Kata Marsekal Hao Tian. Dia tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Raja Lu Ze, tetapi dia kurang lebih bisa menebak apa maksudnya. Tepat seperti yang diharapkan Marsekal Hao Tian, Raja Lu Ze bertanya, itu. Siapa identitas Zhao Su itu? Raja Lu Ze bahkan sedikit gugup menunggu jawaban Marsekal Hao Tian. Orang ini tidak berani mengungkapkan identitas senior Zhao Su. Namun, saya dapat mengatakan bahwa kekuatan senior Zhao Su jauh lebih kuat daripada guru saya. Jauh lebih kuat. Lu Ze tercengang. Master Hao Tian, Yu Ming, adalah sosok yang sangat dekat dengan alam Sein. Seseorang yang jauh lebih kuat dari Yu Ming. Bukankah itu berarti Zhao Su adalah? Wajah Raja Lu Ze sedikit memucat. Memikirkan kemungkinan itu, dia menggigil dan berkeringat dingin, hampir jatuh dari singgasana naganya. Raja Lu Ze merasakan jantungnya berdebar kencang. Zhao Su ternyata Dia menghentikan alur pikirannya sendiri. Lalu bagaimana dengan Huang Xiaolong? Siapakah identitas Huang Xiaolong yang sebenarnya? Bahkan orang seperti Zhao Su memanggilnya Tuan Muda. Keringat dingin membasahi punggung Lu Ze. Pada saat yang sama, dia sangat senang karena telah memperlakukan Huang Peng dengan hangat, menjadi saudara dengannya. Jika dia menyinggung Huang Peng dengan cara tertentu, yang menyebabkan kemarahan Huang Xiaolong, kentut sederhana dari Zhao Su itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kerajaan Luotong. Lakukan perintah ini, berikan pangkat Adipati Agung kepada Huang Peng, itu akan menjadi gelar turun-temurun. Lu Ze kembali sadar, dan dengan cepat memerintahkan Kasim di sebelahnya, juga, jadikan Su Yan seorang wanita tingkat pertama. 1. Kasim itu terkejut, Yang Mulia, ini sepertinya tidak benar, bukan? Di seluruh kerajaan Luotong, hanya ada 3 Adipati Agung, dan semuanya dianugerahkan saat berdirinya kerajaan. Kini, menganugerahkan Huang Peng dengan gelar Adipati Agung tanpa alasan yang jelas akan menyebabkan seluruh hierarki menteri sipil dan militer mengajukan pertentangan keras. Akan tetapi, saat Kasim itu baru saja bicara, telapak tangan Lu Ze menamparkan wajah Kasim itu dan membuatnya terpental. Apakah kamu raja, atau aku raja? Lu Ze melontarkan kata-kata itu dengan dingin.